Saudara-saudari terkasih, ada pertanyaan tentang persepuluhan. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa kita harus memberikan sepersepuluhan dari hasil yang kita punya untuk Tuhan. Tetapi kenapa di dalam gereja kita, gereja Katolik, tidak ada persepuluhan? Bukankah kitab suci mengajarkan hal itu? Apakah kita tidak menuruti firman Tuhan? Tentu kita menuruti, karena yang kita jalankan adalah semangatnya, prinsipnya. Di dalam kitab suci, persepuluhan itu diwajibkan dalam perjanjian lama sebagai ungkapan bahwa rezeki yang kita peroleh berasal dari Tuhan. Itu ungkapan iman. Meskipun kita yang bekerja keras, tapi akhirnya Tuhan yang memberikan. Dan kita menyadari hal itu. Maka sebagai tanda rasa syukur, kita memberikan 1/10 dari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda syukur. Nah, itu yang dipegang semangatnya atau prinsipnya, yaitu bahwa kita percaya rezeki kita itu dari Tuhan. Karena itu kita memberikannya sebagai ungkapan rasa syukur. Tidak dibatasi apakah 1/10 atau 20/100, tidak dibatasi. Karena yang mau dijaga adalah rasa syukur itu. Yang mau dihindari adalah keterpaksaan, kewajiban, hukum. Seolah-olah itu hanya kewajiban saja. Karena peraturannya begitu, tidak mengalir dari hati. Maka kita tidak dengan tegas mengatakan harus menyerahkan 1/10 dari penghasilan kita, melainkan tetap mempunyai kewajiban untuk bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan. Kalau begitu bisa sembarangan dong, kalau tidak ada peraturan yang jelas. Ada peraturannya, ada prinsipnya. Prinsip yang pertama syukur, prinsip yang kedua kerelaan hati, ya, karena pemberian yang berasal dari kerelaan hati berkenan kepada Allah, dan prinsip yang ketiga tidak sembarangan dalam memberi. Prinsipnya adalah ketika kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita meminta, mengharapkan bantuan, berdoa itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka tidak sembarangan. Kita memberi sesuai kemampuan kita. Kalau mampunya 1/10, berikan 1/10. Kalau mampunya lebih dari itu, kenapa tidak? Sesuai kemampuan kita. Dan ini menjadi prinsip bukan hanya dalam hal persembahan kepada Tuhan, bukan hanya dalam hal rasa syukur terhadap rezeki yang kita terima, tetapi juga prinsip dalam hidup bersama, prinsip juga dalam doa. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, dalam hidup bersama kita juga punya prinsip. Kalau kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, itu sesuai kebutuhan kita. Jangan berlebih. Tetapi kalau kita memberi pertolongan, itu sesuai kemampuan kita. Dalam hidup bersama. Karena kita memang tetap membutuhkan orang lain. Sejak kita lahir sampai nanti kita mati. Maka ini harus menjadi prinsip dalam hidup bersama. Supaya tidak ada orang yang menderita, hidup sendirian. Tidak ada yang mengurus, terutama orang tua dan orang-orang sakit. Yang mempunyai banyak akan dituntut banyak. Yang diberi sedikit akan dituntut sedikit. Dan dalam memberi kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi pada waktu meminta pertolongan, bantuan itu harus sesuai kebutuhan kita saja. Dengan prinsip ini, hidup bersama akan sangat menyenangkan dan membuat kita merasa aman. Itulah yang terjadi di dalam gereja kita. Maka di dalam gereja kita tidak boleh ada orang yang berkekurangan. Kita harus memastikan bahwa saudara-saudari kita bisa hidup, bisa makan, bisa tinggal. Tidak boleh ada yang kekurangan.
yang mempunyai lebih, memberi lebih sesuai kemampuannya. Tetapi yang berkekurangan, meminta secukupnya sesuai kebutuhan. Pasti tidak akan kekurangan, pasti akan berlebih. Juga dalam hal doa, kalau berdoa itu secukupnya sesuai kebutuhan kita. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Kita meminta secukupnya, tetapi Tuhan akan memberi sesuai kemampuannya. Dan kita tahu kan kemampuan Tuhan seberapa. Maka itulah dasarnya, itulah iman kita. Prinsip itu dipakai untuk hidup bersama, prinsip yang sama dipakai untuk memberikan persembahan, prinsip yang sama dipakai juga untuk berdoa. Karena itu ketika kita berdoa, khususnya untuk mengampuni segala dosa kita berdoanya sesuai dengan apa yang ada di dalam Mazmur. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami sesuai dengan kerahiman-Mu, sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Dan kita tahu kemurahan hati Tuhan seberapa. Sama dengan mendoakan orang meninggal. Semoga ya Tuhan, mereka semua Kau ampuni segala dosa-dosanya sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Dan Engkau menerima mereka sesuai dengan kebaikan hati-Mu. Dan kita jarang mendoakan, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosanya, terimalah mereka sesuai dengan amal dan kebaikannya. Jarang kita berdoa begitu. Kalau sesuai dengan amal dan kebaikannya, kalau tidak cukup gimana? Karena keselamatan dalam iman kita bukan karena usaha kita pribadi, tetapi berdasarkan kebaikan Tuhan. Maka kita berdoa, semoga ya Tuhan, saudara kami yang meninggal ini, Kau ampuni dosanya, Kau anugerahi kebahagiaan kekal, sesuai dengan kemurahan hati-Mu, sesuai dengan kerahiman-Mu. Dan itu pasti cukup. Itulah prinsip dalam hidup bersama. Itulah prinsip dalam persembahan. Itulah prinsip dalam berdoa. Maka kita tidak harus dengan hukum yang jelas 1/10, tidak harus. Tetapi dari kerelaan hati, dengan prinsip bahwa kalau memberi sesuai kemampuan, dan kalau meminta sesuai kebutuhan, hidup bersama kita akan berlimpah-limpah. Juga dalam doa, juga di dalam persembahan. Karena itu, mari kita bersyukur dengan memberi diri sebanyak mungkin sesuai kemampuan kita. Karena Yesus pernah mengatakan dosanya yang banyak itu telah dihapuskan karena Ia telah banyak berbuat kasih. Juga dalam hal mengampuni, juga dalam hal berdoa. Semoga hidup kita berlimpah-limpah, karena itulah tujuan Yesus datang kepada kita. Aku datang supaya kamu semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahannya. Tuhan memberkati.